Lalu bagaimana persiapan jelang rangkaian ibadah haji? Kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV ada Abel Insani di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia, Abel. Ya, selamat pagi waktu Arab Saudi, Medan. Abel, bagaimana dengan pergerakan jemaah jelang puncak haji baik di Madinah, di Mekah maupun yang nantinya akan berangkat dari tanah air melalui kuota tambahan? Ya, tentu saja Medan untuk saat ini dari jamaah terus didorong ya, yang ada di Mekah ini terus didorong ke Madinah. Untuk jamaah yang datang ke Mekah ini juga terus bertahap datangnya sampai nanti tanggal 23 Juni mendatang. Dan rencananya juga hari ini jamaah yang akan tiba di Mekah adalah 3.302 orang atau sekitar 9 kloter. Dan totalnya untuk jamaah yang sudah tiba di Tanah Suci baik di Madinah ataupun juga di Mekah, ini ada 407 kloter atau sekitar 154.735 jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci. Ini artinya lebih dari 60% dari kuota yang sudah disiapkan oleh pemerintah bahwa jamaah Indonesia sudah sampai di Tanah Suci. Memang untuk kuota tambahan, Maidi dan juga saudara, ini perdana datang atau tiba di Tanah Suci kemarin siang waktu Arab Saudi untuk jamaah dari Balikpapan kloter 21 atau embarkasi Balikpapan kloter 21 ini baru saja tiba di Madinah, sekitar ada 275 jamaah. Tentu saja untuk pergerakan dari jamaah baik yang dari Jakarta atau dari Indonesia menuju ke Madinah, dari Indonesia menuju ke Jeddah ataupun juga dari Madinah menuju ke Mekah ini terus didorong dan saling berkoordinasi antara petugas haji di semua layanan petugas haji Indonesia. Ini tentu saja untuk memudahkan dari jamaah bisa melakukan perjalanan dari kota tempat asal seperti Indonesia ataupun juga Madinah menuju ke Mekah menjelang puncak haji yang memang sudah tinggal menghitung hari, Megat dan juga saudara. Kemarin juga tempat pada konferensi yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede untuk Dirjen PHU atau penyelenggaraan haji umroh yang mengatakan bahwa sudah, kalau misalnya sudah tanggal 24, ini berarti sudah closing date yang artinya dari jamaah Indonesia sudah harus berada di Tanah Suci. Mengingat tanggal 24 ini sudah sangat dekat sekali dengan penyelenggaraan atau puncak haji yang harus dilakukan oleh jamaah haji Indonesia tahun 2023. Maido. Kalau untuk persiapan jelang rangkaian ibadah haji nantinya di Arafah, di Musdalifah dan juga di Mina sudah sampai mana, Abel? Nah, iya Maido, memang untuk puncak haji 2023 ini kan tinggal menghitung hari lagi. Nah, khususnya dari petugas penyelenggaraan ibadah haji ini sudah menyiapkan beberapa skema pergerakan jamaah untuk ibadah di Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Mengapa demikian, Maido? Karena memang 3 tempat inilah yang menjadi puncak nantinya esensi dari ibadah haji itu berlangsung. Untuk saat ini dari PPIH Arab Saudi kemarin sudah menyebutkan M6 Van Kholik itu mengatakan bahwa skema ini dibuat untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk saat ini juga sudah membentuk tim khusus untuk berjaga di 3 titik. Ada tim namanya tim SATOP atau Satuan Operasional di Armina, di mana ini ada bentuknya itu 3 satgas, yaitu Satgas Arafah untuk Dakar Bandara maksud saya, lalu ada Satgas Musdalifah, yakni untuk Dakar Mekah, ada Satgas Mina untuk Dakar Madinah. Tentu saja di setiap satgas ini nanti akan dibentuk 11 tim, di mana masing-masing ini beranggotakan petugas perlindungan jamaah atau pinjam yang biasa kita sebut pinjam. Untuk penanganan krisis dan pertolongan pertama nanti ada pelayanan yang bernama PKP 3JH, yakni dari petugas kesehatan dan juga petugas layanan lansia dan juga ada tim bimbingan ibadah. Untuk hari ini, Maido, rencananya dari petugas
PPIH Arab Saudi, yakni dari layanan pembimbingan jamaah dan juga media termasuk saya nanti akan meninjau bagaimana persiapan Armusna di 3 tempat tersebut. Ini kita akan melihat nanti apa saja fasilitas yang berada di sana yang nantinya akan digunakan oleh jamaah Indonesia. Lalu juga terkait dengan untuk saat ini memang di setiap tenda sudah disediakan kasur begitu ya untuk nantinya para jamaah bisa berada di dalam tenda tersebut dengan lebih nyaman. Lalu juga ada penambahan toilet begitu khususnya untuk para perempuan di mana nanti juga bisa digunakan pada saat Armusna atau puncak haji itu berlangsung. Yang jelas untuk saat ini selain pemetaan atau skema puncak haji yang dilakukan oleh petugas PPIH Arab Saudi, dari jamaah juga terus dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak memaksakan ibadah-ibadah sunnah, tapi malah sebenarnya bisa mengganggu ibadah wajib begitu. Ditakutkan ketika mereka terus memaksakan diri untuk melakukan ibadah sunnah, malah pada saat puncak haji bisa drop sehingga himbauan-himbauan kepada para jamaah ini terus digaungkan oleh petugas agar jamaah bisa terus menjaga kesehatan. Seperti saat ini, Madok, untuk fasilitas-fasilitas juga sudah mulai diberikan kepada para jamaah termasuk lansia. Untuk kursi roda, Madok, ini adalah yang paling vital seperti yang disebutkan tadi, bahwa memang untuk kursi roda ini terus dicek datanya, karena memang untuk lansia, Madok, memang sudah terdaftar sekian, tapi ternyata pada saat ini ada potensi-potensi dari lansia yang ternyata membutuhkan kursi roda nantinya. Nah, ini juga menjadi PR, Madok, dan dari sinilah pemerintah terus melakukan upgrade atau inovasi terkait dengan bagaimana penyediaan dari kursi roda sebagai alat paling vital digunakan para lansia, mengingat dari 229.000 jamaah yang hari masa tahun ini akan melakukan ibadah haji, 30%-nya atau sekitar 67.000 jamaah ini merupakan lansia yang harus benar-benar diperhatikan, sehingga dari pemerintah akan terus mengupayakan fasilitas-fasilitas bagi para jamaah khususnya lansia agar bisa beribadah dengan khusyuk. Dan untuk saat ini dari pemerintah terus mengupayakan hal tersebut. Nanti kita lihat, Madok, bagaimana Armusna atau keadaan dari Armusna, apa saja fasilitas yang ada di sana. Kami akan segera untuk memberi infonya kepada Anda dan juga saudara yang ada di Indonesia. Madok. Artinya persiapan amat sangat matang, terutama untuk mempersiapkan ada 30% dari total semua jemaah haji Indonesia tahun ini adalah dari lansia. Jadi persiapannya cukup matang nanti untuk penyelenggaraan puncak ibadah haji di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.